Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Imro'atin Ruslana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Saya sebagai guru di UPT SMP Negeri 6 Gresik mengajar mata pelajaran PPKN kelas 8. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika kelas 8. Berikut video praktek pembelajaran saya, mohon masukan untuk memperbaiki praktek pembelajaran yang akan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua sehat-sehat. Pagi ini segar-segar semua. Ya, untuk mengawali pembelajaran PPKN hari ini, kita berdoa dulu untuk ketua kelasnya dipimpin ya. Untuk ya, silakan. Alhamdulillah, semoga doa kita tadi dapat diterima oleh Allah sebagai ibadah kita dan dimudahkan hari ini dalam pembelajaran kita. Amin. Ya. Untuk selanjutnya, Bu Im mau mengabsen. Ada hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya.
Berarti nihil. Alhamdulillah ya. Nah, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Tolong dipimpin maju ke depan ya. Semua anak-anak berdiri semua, silakan. Yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Berusaha jujur dan ikhlas, terus kerja keras, pikir tetap jernih, bertingkahku harus berputra negeri, bertingkah laku halus, putra negeri. Terima kasih, kalian bisa duduk kembali. Terima kasih ya. Anak-anak masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, untuk hari ini anak-anak untuk mempelajari PPKN tentunya kemarin kita sudah mempelajari bab 4 ya. Tentang apa ya bab 4 itu? Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Nah, tentunya kalau kita bayangkan saat itu apa kondisi ya? Kondisinya bagaimana ya? Tentu. Sangat menderita, betul sekali. Jadi sangat menderita. Bagaimana gambarannya? Anak-anak bisa menggambarkan saat itu. Nah, waktu itu perlawanannya masih bersifat kedaerahan ya tentunya. Nah, untuk itu saya mau bertanya lagi satu untuk yang kedua itu yaitu Budi Utomo, tentang Budi Utomo. Ya, kemarin untuk Budi Utomo itu tentunya organisasi yang masih kedaerahan pada tahun 1908 ya. Untuk Budi Utomo itu didirikan pada tanggal berapa? 20 Mei 1908. Nah, itu jadi anak-anak sudah tahu bahwa berdirinya Budi Utomo dan didirikan saat itu di mana ya? Di Jakarta. Tentunya waktu itu para pemuda-pemudi bersatu untuk mendirikan Budi Utomo. Yang mendirikan Budi Utomo itu siapa? Dr. Sutomo. Dr. Sutomo yang mendirikan, kemudian yang menggagas atau yang mempunyai ide adalah siapa itu? Nah, kemarin sudah kita pelajari Dr. Wahidin Sutirohusodo, sudah jelas tentunya. Kemudian untuk yang ketiga, untuk
pertanyaannya yaitu Bu Im juga mau tahu bahwa para pahlawan saat itu tentunya harus kita teladani. Siapa saja para pahlawan waktu itu yang harus kita teladani itu siapa saja ya? Ya, betul sekali ya. Untuk hari ini PPKN kita mempelajari materi arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu bab ke-5 ya. Coba ya anak-anak ya, sekarang kita masuk ke materi. Bu Im akan menyampaikan lewat PPT Canva ya. Nanti anak-anak untuk materinya saya lihatkan PPT Canva dengan film atau video tentang Sumpah Pemuda ya. Nanti sambil melihat video, anak-anak catat mana yang penting ya, atau identifikasikan apa yang anak-anak lihat ya. Saya bagikan untuk lembar identifikasinya. Materinya yaitu tentang Sumpah Pemuda tahun dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya ini adalah bab 5. Kemudian untuk KD-nya yaitu memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikatornya mendeskripsikan peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Kemudian nomor 2, mendeskripsikan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran nomor 1, dengan mengamati video atau film pendek berjudul Film Sumpah Pemuda, peserta didik dapat menguraikan peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan yang mendorong terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 di Indonesia dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Kemudian tujuan yang kedua, setelah membaca buku atau materi tentang peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan tahun 1908 sampai 1928, peserta didik dapat mengidentifikasikan organisasi pemuda yang muncul di Indonesia antara tahun 1908 sampai 1928 serta peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan tersebut dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan jelas. Kemudian sekarang kita masuk ke materinya yaitu makna Sumpah Pemuda. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Coba anak-anak baca. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu semua bahwa organisasi Budi Utomo itu sudah merupakan organisasi yang bersifat nasional, kemudian berbasis organisasi modern ya. Kemudian kita lihat bahwa organisasi-organisasi kepemudaan kedaerahan ini peran perjuangan
pemuda dalam organisasi kepemudaan. Nah, setelah ada organisasi Budi Utomo, muncullah organisasi yang lain, yaitu contohnya apa? Nah, anak-anak tentunya tahu bahwa ada setelah organisasi Budi Utomo muncul organisasi yang lain, yaitu Trikoro Darmo, Jong Sumatra Bon, dan organisasi kepemudaan yang lain. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang kolonialisme. Perbedaannya adalah wilayah pergerakan, yaitu PPPI di Indonesia dan di luar negeri. Nah, untuk itulah semua merupakan organisasi yang bertujuan ingin Indonesia merdeka atau merebut kemerdekaan. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan apa? Kongres Pemuda 1 yang diadakan di mana? Di Jakarta. Nah, setelah itu tentunya dengan adanya Kongres Pemuda pertama, yaitu membahas masalah apa? Masalah persatuan yang dibahas ya. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu menetapkan bahasa persatuan. Jadi kongres pertama itu adalah yang ditetapkan adalah bahasa persatuan. Bahasa persatuan yaitu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya. Kemudian kita lanjutkan setelah itu tentunya perjuangan pemuda antara tahun 1927 sampai 1928 berjalan sangat cepat. Selanjutnya digagas sebuah rapat besar atau kongres kembali. Nah, ini untuk kongres kembali ini tentunya Kongres Pemuda kedua. Dalam rapat kedua yaitu siapa yang memimpin? Purnomo, Wulan, dan Sarmidi berpendapat bahwa anak-anak harus diharapkan anak-anak menjadi anak-anak yang terdidik di Indonesia itu ya. Nah, untuk itu kita lanjutkan apa hasilnya dari Kongres Pemuda ini. Jadi apa ini? Selain menetapkan Sumpah Pemuda untuk Kongres kedua adalah apa? Nah, jadi selain Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda kedua itu juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Tadi yang ke satu itu yaitu bahasa Indonesia, yang kedua apa ini? Sumpah Pemuda sama bendera ya. Sudah jelas kan ya anak-anak ya? Ada pertanyaan? Ya. Terima kasih untuk materi ini. Kemudian Bu Im lanjutkan. Sekarang Bu Im mau memutar film Sumpah Pemuda. Anak-anak identifikasikan. 350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad berbulan, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu.
tak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya gedung Stovia yang ada di Batavia, Sultan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto. Partai Politik Indonesia Partai oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dawes Dekker. Tri Purwodharma yang diprakarsai oleh Sakiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yaba. Dari timur lahir Yong Ambon, kemudian Yong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia Yong Yaba, Yong Sumatranen Bon, Yong Bataks Bon, Yong Islameten Bon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan bersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, tepuk tangan anak-anak semua sudah memperhatikan dengan khidmat ya, dengan semangat kita ikuti untuk film tadi ya. Sudah diidentifikasi semua ya. Nanti kita kumpulkan hasil dari identifikasi anak-anak ya. Anak-anak masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, sekarang kita lanjutkan bermain bowling, lempar bowling ya. Anak-anak, kemarin kita sudah menyiapkan botol dan pertanyaan yang ada di dalamnya. Ayo kelompok 1 dan kelompok 2 maju. Kelompok 2 menata di sana. Botolnya ditata di sana. Ayo. Kelompok 1 ini bolanya. Tolong perwakilan siapa yang melemparkan. Ayo. Iya. 1 ya. Nanti diambil, dijawab. Ayo dijawab, dibantu temannya. Maju ke sana. Organisasi Trikoro Darmo memiliki arti A. 3 tujuan mulia. Coba, benar apa? Salah? Benar, tepuk tangan. Nilai poinnya 10 untuk kelompok 1. Gue hitung. 1, tepuk tangan anak-anak. 2, 3. Iya, kosong lagi ya. Kosong lagi. Dari hasil permainan yang ditulis siapa? Ani ya. Poin permainan bowling untuk kelompok 1 dibacakan. Poin untuk kelompok 1 mendapatkan poin 20, untuk kelompok 2 mendapatkan poin 10, kelompok 3 mendapatkan poin 10, dan kelompok 4 mendapatkan poin 12,
kelompok 5, poinnya 0, kelompok 6, 10. Iya, hasilnya yang terbanyak mana ya? Kelompok 1. Kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan dapat hadiah. Ini saya beri hadiah. Terima kasih, permainannya sudah sukses, sudah dapat poin terbanyak ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Coba ya anak-anak ya, kita lanjutkan untuk mengerjakan LKPD ya. Satu kelompok, nanti saya berikan LKPD-nya, saya bagikan. Dikerjakan. Nanti kita setelah itu presentasikan ya. Mungkin ada yang tanya? Sudah ya, sudah jelas ya? Ini kita ganti. Bagaimana anak, sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Nah, sekarang kita presentasikan. Silakan kalian presentasikan ke depan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPD tentang peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan tahun 1908 sampai 1928. Nomor 1. Jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. A. Cinta bangsa dan tanah air. Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. B. Persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda. C. Sikap rela berkorban. Para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda maupun dalam perjuangan merebut kemerdekaan, para pemuda dengan ikhlas berkorban untuk bangsa dan negara tanpa mengharapkan imbalan. D. Mengutamakan kepentingan bangsa. Pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia dapat bersatu padu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. E. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. Latar belakang daerah, suku, dan agama peserta Kongres Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. F. Semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. G. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Para pemuda telah bergotong royong secara sukarela menurut kemampuannya masing-masing. Nomor 2. Jelaskan semangat yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut. A. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. B. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. C. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk post-test hari ini anak-anak keluarkan HP-nya ya. Semua sudah di aplikasi barcode. Nanti mengerjakan soal dalam Google Form yang Bu Im buat barcode. Saya bagikan barcode-nya tiap anak, nanti dibuka ya. Ini adalah soal
dari pertanyaan bab 5 ya. Anak-anak kerjakan, dibuka di HP ya. Coba ya anak-anak ya, terakhir kita ambil kesimpulannya. Anak-anak maju ke depan, yang menyimpulkan silahkan ya, coba. Simpulan dari materi tersebut yaitu yang pertama adalah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Yang ketiga, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Kemudian, para pemuda membangun komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa Indonesia. Nah, anak-anak sekarang kita untuk mengakhiri pelajaran PPKN tadi sudah. Materinya sudah diterangkan, videonya, permainannya sudah ya. Kemudian untuk post-testnya juga sudah. Nah, sekarang anak-anak isi refleksi ya. Ini untuk 4 pertanyaan. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Kemudian apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pelajaran hari ini? Dan yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan anak-anak isi ya. Saya bagikan. Sekarang untuk selanjutnya kita akan menutup pertemuan ini untuk PPKN, pelajaran PPKN. Alhamdulillah, dengan rasa syukur, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran PPKN ini ya. Oleh sebab itu kita harus tetap mencontoh para pahlawan yang dulu merupakan pendiri negara ya, atau yang melaksanakan organisasi Budi Utomo, dan di dalamnya juga berdiri pemudi-pemuda, yaitu melaksanakan bersatu, melaksanakan janji, yaitu janjinya apa? Sumpah Pemuda, mempersatukan, yaitu menginginkan kemerdekaan ya. Itu kita harus mencontohnya. Nah, untuk itu Bu Im memberitahukan pertemuan minggu depan, anak-anak siapkan, anak-anak baca, pelajari di rumah, yaitu bagian B, yaitu bab 5 bagian B, yaitu memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita tutup untuk berdoa ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan untuk menutup pertemuan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa
Alhamdulillah. Nah, Bu Im pesan anak-anak tetap semangat, semoga anak-anak selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk itu Bu Im akhiri, ada kurangnya Bu Im juga minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.